Aku tidak pernah percaya kiriman jin. Sampai rumah tanggaku hancur pelan-pelan. Bukan oleh orang ketiga yang nyata, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat. Namaku Hana. Suamiku, Faris, bekerja di sebuah kantor pemasaran. Di media sosial, kami dikenal sebagai pasangan harmonis. Foto-foto sederhana, makan malam bersama, candaan kecil, senyum kami yang tampak utuh. Aku tak tahu, kemesraan itu justru mengundang mata yang iri. Salah satunya adalah rekan kerja Faris, seorang perempuan bernama R. Aku tak pernah curiga. Faris bilang dia hanya teman kantor, tapi aku sering melihat R memberi komentar berlebihan di unggahan kami. Mas Faris suami idaman banget, istrinya beruntung ya. Komentar itu terasa aneh, tapi kupendam. Perubahan Faris dimulai perlahan. Ia sering menatap ponselnya lama, lalu tiba-tiba marah padaku tanpa sebab. Hal-hal kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Cara aku bicara katanya menyakitkan, nafasku katanya membuatnya muak. Bahkan kehadiranku saja membuatnya gelisah. Padahal, aku hanya berdiri. Setiap malam Jumat, Faris selalu pulang lebih larut. Tubuhnya dingin, matanya sayu. Pernah suatu malam aku terbangun karena ranjang bergetar. Faris duduk menghadap tembok, bahunya naik turun, seperti menahan tawa. "Mas," panggilku pelan. Ia menoleh, matanya hitam pekat, senyumnya miring. "Kamu bukan istriku." Aku merinding, suaranya berat, asing. Sejak itu, rumah kami seperti bukan rumah. Udara terasa pengap. Aku sering mendengar suara benda jatuh, padahal tak ada siapa-siapa. Piring retak sendiri. Cermin kamar mandi retak membentuk garis seperti senyum. Dan yang paling mengerikan, setiap kali kami hampir berdamai, Faris langsung berubah beringas. Ia melempar barang, membentak, bahkan pernah mencekik lenganku sambil berbisik, "Aku benci kamu. Aku ingin rumah ini kosong. Aku jatuh sakit." Berat badanku turun drastis. Salatku sering terputus oleh ketakutan. Sampai suatu malam aku bermimpi didatangi sosok hitam duduk di ranjang kami di antara aku dan Faris. Sosok itu tertawa pelan sambil berkata, "Dia milikku. Aku dikirim." Aku terbangun dengan jeritan. Pagi harinya aku mendatangi seorang ustaz yang dikenal bisa menangani gangguan berat. Setelah mendengar ceritaku, ia terdiam lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Ini bukan dasim biasa, ini dasim kiriman. Ada perempuan yang iri pada kemesraan kalian. Dia ingin posisi istri." Jin itu diberi makan emosi dan pertengkaran. Hatiku runtuh. Satu nama langsung terlintas, R. Malam ruqyah dilakukan di rumah kami. Saat ayat dibacakan, Faris mengerang keras. Tubuhnya melengkung tak wajar. Dari mulutnya keluar suara tertawa, panjang, kasar, penuh kebencian. "Dia ingin aku bahagia," suara itu berkata. "Dia ingin rumah ini hancur. Dan aku suka melihat kalian saling membenci." Aku menangis histeris. Ustaz memaksa jin itu pergi. Faris pingsan. Rumah kami sunyi, tapi tidak sepenuhnya bersih. Beberapa hari kemudian, Faris sadar. Ia menangis memelukku, berkata, ia sering melihat bayanganku berubah buruk di matanya, mendengar bisikan yang memerintahkannya membenciku. Kami memutuskan menutup media sosial, menjaga ibadah, menjaga lisan, tapi hubungan kami tak pernah sama. Karena aku tahu satu hal, tidak semua yang iri akan menjauh. Ada yang memilih mengirim sesuatu untuk duduk di antara suami dan istri, lalu menonton kehancuran dari kejauhan.